Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Nuraini, mahasiswa BINUS Online, jurusan Manajemen Bisnis Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan hasil proyek Based Learning Karakter Building Kewarganegaraan, di mana pada proyek Based Learning ini saya dan kelompok 2 memilih untuk mengangkat isu terkait SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sedikit penjelasan mengenai SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Tujuan ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan pembangunan yang inklusif hingga tahun 2030. Selanjutnya, SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan yang layak bagi semua, serta produktivitas kerja yang meningkat. Tujuan ini menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja yang aman, upah yang adil, dan perlindungan hak pekerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan. Judul proyek yang kami angkat pada proyek kali ini yaitu pengaruh kebijakan upah minimum terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Hal yang melatar belakangi judul ini adalah Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang sangat besar, yaitu mencapai 144 juta orang pada Februari tahun 2024 menurut Badan Pusat Statistika. Angkatan kerja ini terdiri dari penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun yang sudah bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional memiliki sekitar 5,4 juta orang angkatan kerja pada tahun yang sama. Untuk melindungi hak pekerja, pemerintah mengatur upah minimum sebagai standar penghasilan terendah yang wajib diberikan oleh pemberi kerja, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2024. Untuk melihat sejauh mana dampak dari kebijakan baru mengenai UMP Jakarta tahun 2024, maka kami dari kelompok 2 mengambil judul Pengaruh Kebijakan Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta dengan objek penelitian para pekerja dari berbagai sektor industri yang ada di Jakarta. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, dampak UMP terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan pekerja. Yang kedua, kontribusi UMP pada peningkatan daya beli masyarakat. Yang ketiga, hubungan UMP dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Yang keempat, efektivitas UMP mengurangi kesenjangan upah pekerja berpendidikan rendah. Dan yang kelima, persepsi pekerja dan pemberi kerja terhadap kebijakan UMP. Setelah kelompok kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, kami menemukan hasil, yaitu yang pertama, dampak kebijakan UMP terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan upah minimum provinsi atau UMP di Jakarta berperan penting dalam memperbaiki distribusi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan adanya UMP, pekerja berpenghasilan rendah mendapat perlindungan agar tidak menerima upah di bawah standar yang layak. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan UMP ini masih kurang optimal, sehingga tidak semua perusahaan mematuhi kebijakan ini. Hal ini hal ini menyebabkan ketimpangan kesejahteraan masih terjadi, terutama pada sektor usaha menengah ke bawah. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan aturan sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan pekerja meningkat secara merata. Selanjutnya, kenaikan UMP memberikan dampak positif pada peningkatan daya beli pekerja karena pendapatan mereka menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, peningkatan daya beli ini tidak berjalan optimal karena inflasi yang juga naik menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat.
Dengan demikian, walaupun pendapatan naik, daya beli pekerja tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, UMP hanya merupakan standar minimum, sehingga pekerja dengan penghasilan UMP biasanya hanya mampu hidup cukup, belum mencapai taraf hidupnya yang layak. Edukasi literasi keuangan menjadi penting agar pekerja dapat mengelola pendapatan mereka. Selanjutnya, UMP memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena kenaikan upah meningkatkan konsumsi rumah tangga, terutama di kalangan pekerja berpenghasilan rendah. Konsumsi yang meningkat ini memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Jakarta. Namun, kenaikan UMP juga memberikan tekanan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang modal dan efisiensinya terbatas. Tekanan biaya produksi yang meningkat bisa memaksa UMKM mengurangi tenaga kerja atau bahkan merelokasi usahanya. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum perlu disesuaikan dengan kondisi produktivitas sektoral dan diberikan insentif agar UMKM tetap bisa bertahan. Yang keempat, secara teori, UMP dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pendapatan bagi pekerja yang memiliki posisi tawar rendah, terutama mereka dengan pendidikan dan keterampilan rendah. Namun, dalam prakteknya, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pekerja di sektor informal yang tidak tercakup oleh regulasi tersebut. Selain itu, praktek penggunaan sistem kontrak jangka pendek atau outsourcing oleh beberapa perusahaan menghindari kewajiban membayar upah minimum. Akibatnya, kelompok pekerja rentan ini masih mengalami kesenjangan upah dan perlakuan yang kurang adil. Dan yang terakhir, pekerja umum memandang kebijakan UMP sebagai langkah positif yang membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, sebagian pekerja masih merasa bahwa upah minimum yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak, terutama di Jakarta dengan hidup yang masih tinggi. Di sisi lain, pengusaha menganggap kenaikan UMP sebagai bahan tambahan yang dapat menekan profitabilitas dan daya saing bisnis mereka. Meski demikian, beberapa pengusaha juga menyadari bahwa kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Solusinya, untuk mengoptimalkan dampak kebijakan upah minimum provinsi atau UMP, diperlukan pengawasan yang ketat, terutama pada perusahaan menengah ke bawah agar aturan dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, penyesuaian UMP harus dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan inflasi dan produktivitas sektor terkait agar upah tetap relevan dan tidak membebani pelaku usaha. Yang ketiga, peningkatan keterampilan pekerja melalui pelatihan dan sertifikasi juga sangat penting agar pekerja dapat meningkatkan produktivitasnya, yang pada gilirannya mendukung kenaikan upah yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, dialog sosial yang konstruktif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah perlu diperkuat untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan solusi bersama dalam menjalankan kebijakan ini. Refleksi pribadi, melalui proyek ini saya mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan upah minimum mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi pekerja. Saya menyadari bahwa kebijakan harus didukung dengan pengawasan yang ketat dan peran aktif pemerintah agar bisa berjalan efektif. Selain itu, peningkatan keterampilan pekerja menjadi kunci agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.